Sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang paling mulia di antara semua ciptaannya Allah. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih istimewa indallah di dalam pandangan Allah kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lebih mulia dari semua nabi dan utusan yang pernah Engkau utus ya Allah? Bahkan beliau ini lebih mulia dari semua alam ciptaan yang Engkau ciptakan ini." Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Musa, "Ya Musa, makhluk-makhlukku yang lain, hamba-hambaku yang lain itu akan menuntut dan mencari serta menunggu akan keridhoanku, baru dia menjadi mulia. Tetapi tidak dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru akulah yang menginginkan akan keridhoannya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Kalau kita menuntut keridhaan Allah, baru kita selamat. Kita tuntut keridhaan Allah, baru kita menjadi mulia. Kita minta ridhonya Allah, baru kita dapat rahmatnya Allah. Tetapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW, karena cintanya Allah, karena kasihnya Allah, karena sayangnya Allah, sampai Allah yang menawarkan kepada baginda Nabi SAW, "Ya Muhammad, mintalah apa yang ingin kau minta kepadaku sampai engkau ridho kepadaku." Ini kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW adalah orang yang paling dicintai, dikasihi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain bagi kita untuk mendapatkan ridhonya Allah kecuali engkau bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang senantiasa bersama Nabi Muhammad, siapa orang yang tidak pernah lepas dengan Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Tetapi siapa yang terpisah dengan Nabi Muhammad, maka dia tidak mendapatkan jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bentar dulu, sampai di sini saya tanya, jelas kada? Jelas kada? Siapa yang dekat dan bersama dengan Nabi Muhammad, maka pasti dia akan mendapatkan keridhoannya Allah. Siapa yang terpisah dengan Nabi Muhammad, maka tidak ada jalan bagi dia untuk mendapatkan ridhonya Allah. Tidak ada jalan kecuali jalan Habibuna Muhammad. Tidak ada pintu kecuali pintunya Nabi Muhammad untuk kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana supaya kita ini bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita ketika hidup di dunia, ketika di barzah, sampai nanti di akhirat kelak, kita senantiasa di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jagalah daripada wasiat dan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga ini supaya kita tetap bersama dengan Nabi Muhammad. Jagalah wasiat dan warisan peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah wasiat dan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum saqalain." Aku tinggalkan kepada kalian itu dua perkara. Ini warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari baik-baik, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian memegangnya dengan kuat, lan tadillu abadan,
kalian tidak akan pernah tersesat. Artinya jalan kalian akan tetap di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita sejalan dengan Nabi, kita akan tetap bersama dengan Nabi. Kalau kita sejalan dengan Nabi, berarti kita akan tetap bersama dan tidak pernah terpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peganglah dua perkara yang membuat kalian nanti lan tadillu abadan. Apa? Yang pertama adalah kitabullah. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Pelajari Al-Quran, dalami Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran. Karena akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Jadi ketika itu orang bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, engkau adalah istri Nabi dan tentu engkau mengetahui semua apa yang diperbuat oleh Nabi sehari-hari. Bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Aisyah menjawab, "Kalau engkau ingin mengetahui akhlaknya Nabi, maka sekujur tubuhnya, perbuatannya, akhlaknya adalah Al-Qur'an." Lalu bagaimana kita akan mengikuti Rasulullah? Bagaimana kita akan tahu tentang ibadahnya Rasulullah? Bagaimana kita akan tahu tentang akhlaknya Nabi Muhammad kalau kita tidak mempelajari Al-Qur'an? Belajar Al-Qur'an. Ulun sudah tua, ulun supan belajar Quran, kan ada supan-supanan. Biar besok mau mati tetap belajar Al-Qur'an. Kenapa? Karena ini jalan supaya kita bersama dengan Nabi Muhammad. Al-Quran adalah warisan Rasulullah. Al-Quran adalah wasiatnya Nabi Muhammad. Siapa yang memegangnya berarti bersama dengan Nabi Muhammad. Kira-kira jelas? Jelas? Nomor satu apa tadi? Al-Quran. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Ulun sudah tua habis belajar Al-Quran. Besok ulun mati belajar Al-Quran. Walaupun besok mau mati, tetaplah engkau punya keinginan untuk mempelajari Al-Quran. Kenapa? Itulah jalan kita untuk bergandeng dengan Nabi Muhammad. Jangan kau tinggalkan Al-Quran. Kedua, warisan Nabi SAW. Kalau yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah itrati ahla baiti. Warisan pusaka Nabi SAW yang ada di tengah-tengah kita adalah keluarga daripada ahli baitnya Nabi Muhammad SAW. Pertama Al-Quran, yang kedua ahli bait, keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dua barang peninggalan Nabi ini tidak pernah terpisah. Tidak pernah terpisah. Walaupun Nabi sudah meninggal dunia, maka keduanya nanti ini akan kembali lagi menjumpai Nabi Muhammad SAW fil haud, di telaga Al-Kautsar. Maka siapa orang yang hidupnya tidak pernah terpisah dengan Al-Qur'annya, dalam hidupnya tak pernah terpisah dengan keluarga Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut akan ikut Al-Quran dan ikut dengan keluarga Nabi. Maka dia akan menjumpai Nabi di telaga Al-Kautsar ketika semua penduduk mahsyar dalam keadaan kehausan. Kita insya Allah menjumpai Nabi bersama dengan Al-Quran dan bersama para habaib ahlul bait keluarga Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Saudara yang dimuliakan